Baiklah, perkenalkan nama saya Gabriel Tirsama Paliai dengan NIM 2107111100743. Pada saat ini saya akan memaparkan materi tentang naskah akademik untuk memenuhi tugas mata kuliah perancangan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatakan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang atau peraturan daerah, provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Jadi dapat dikatakan secara umum bahwa naskah akademik adalah suatu basis argumentasi dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah. Perlu diketahui bahwa naskah akademik hanya dipersyaratkan ketika pembentukan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau kabupaten kota. Berlaku sebaliknya jika peraturan perundang-undangan lainnya tidak disyaratkan untuk memiliki naskah akademik. Naskah akademik memuat hasil penelitian mengenai materi muatan yang diusulkan untuk diatur pada undang-undang atau peraturan daerah. Setiap materi muatan harus memiliki kajian ilmiah yang terukur secara sistematis berdasarkan metode tertentu dan memenuhi kaidah-kaidah penelitian guna mendapatkan hasil penelitian yang mencerminkan realita atau fakta yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, naskah akademik perlu disusun oleh orang yang ahli di bidangnya. Meskipun naskah akademik digunakan untuk menyusun produk hukum, yakni berupa undang-undang dan peraturan daerah, tetapi penelitian yang dilakukan tidak semata-mata hanya menggunakan penelitian hukum saja. Dan di sini metode penelitian yang digunakan tidak terbatas pada metode yuridis normatif, tetapi juga menggunakan metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Persoalan waktu juga perlu diperhatikan guna mencapai hasil penelitian yang maksimal. Sebab terkadang terhadap situasi yang membatasi waktu penelitian sehingga berpotensi membatasi ruang gerak durasi penelitian naskah akademik. Cepat atau lambatnya suatu penyusunan naskah akademik pada dasarnya tidak diatur, namun perlu diusahakan semaksimal mungkin agar penyusunan pembuatan naskah akademik dapat terjadi sebaik mungkin walau tak ilmiah atas realitas masalah dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan kata lain, bahwa naskah akademik harus mampu menjawab permasalahan atau kebutuhan hukum yang terjadi di masyarakat dan dapat diuraikan bahwa alasan mengapa diperlukan penyusunan undang-undang atau peraturan daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan akhirnya dapat dikatakan bahwa naskah akademik memberikan rekomendasi pengaturan yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah yang bersangkutan. Hal tersebut dibutuhkan agar produk hukum yang dihasilkan mampu mencapai tujuan dari naskah akademik itu sendiri, yakni memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Naskah akademik selalu disertai dengan landasan pembentukan yang meliputi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang pertama, landasan filosofis, yakni memuat mengenai kesadaran hidup berbangsa dan cita hukum nasional berdasarkan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, landasan sosiologis, yakni menggambarkan fakta empiris, masalah, dan kebutuhan hukum di masyarakat. Yang ketiga, landasan yuridis, memberikan urgensi hukum mengenai pembaruan atau perbaikan peraturan yang sudah ada agar tetap selaras dan memenuhi tuntutan dinamika kebutuhan hukum di masyarakat. Kita masuk dalam sistematika naskah akademik. Penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan sistematika naskah akademik yang terdiri dari judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 mengenai pendahuluan. Pendahuluan memuat antara lain latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, serta metode penelitian. Selanjutnya, bab 2 mengenai kajian teoritis dan praktek empiris, dan bab 2 ini memuat uraian materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran,
serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu undang-undang, peraturan daerah provinsi atau kabupaten kota. Bab 3 mengenai evaluasi, analisis peraturan perundang-undangan terkait. Yang pertama, peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain. Yang kedua, harmonisasi secara vertikal dan horizontal. Yang ketiga, status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan daerah. Bab 4 mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Bab 5 mengenai jangkauan, arah pengaturan, ruang lingkup materi muatan undang-undang dan peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kabupaten kota, ataupun ruang lingkup materi muatan yang akan diatur. Yang pertama, ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa. Yang kedua, materi yang akan diatur. Yang ketiga, ketentuan sanksi. Dan yang keempat, ketentuan peralihan. Bab 6 yakni penutup, yang terdiri dari subbab, simpulan, dan saran. Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran tentang praktik penyelenggaraan pokok, elaborasi teori dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Sedangkan saran memuat perlunya pemilihan substansi naskah akademik, rekomendasi skala prioritas, penyusunan peraturan, kegiatan lain yang menunjang penyempurnaan penyusunan naskah akademik lebih lanjut, dan selanjutnya daftar pustaka yang memuat buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal yang terdiri dari sumber bahan penyusunan naskah akademik, dan selanjutnya yakni lampiran yang terdiri dari rancangan peraturan perundang-undangan.